Halo, balik lagi sama sama saya Dewi Laki. Di sini mungkin saya ingin mempresentasikan ya, ingin ngebahas lah sama kalian semua, membahas sesuatu nih yang unik dan menurut saya ini pembelajaran yang berbeda ya. Maksud saya tuh uh, karena kita sudah membahas pelajaran yang lain dan sekarang kita akan membahas pelajaran yaitu tentang komunikasi bisnis. Kita akan mempelajari jadi komunikasi bisnis. Apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis itu sendiri berasal dari kata Latin communication atau communication, artinya membuat sama dalam bahasa Inggris. Communication artinya suatu pertukaran informasi, konsepnya ide nih, ide dan perasaan antara dua orang atau lebih, makanya pertukaran ide seperti communication. Makanya secara luas pengertian komunikasi adalah proses saling menukar informasi antara individual sendiri atau berkelompok. Kita berkelompok gitu melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol ataupun tindakan. Seperti itu teman-teman. Lalu apa sih itu komunikasi bisnis itu apa? Yang kalian tahu itu komunikasi bisnis itu apa? Nah, di sini komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Nah, dunia bisnis sehari-hari kita itu memakai komunikasi bisnis juga gitu. Tetapi bukan komunikasi yang biasa disebut dengan komunikasi bisnis. Di dalam dunia bisnis mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal atau non verbal gitu, teman. Bentuk-bentuk komunikasi itu apa aja sih, Kak? Nah, kalau ada yang nanya seperti itu, dalam dunia bisnis, komunikasi bisnis memiliki dua bentuk. Yang tadi di sana lazim yang dapat dijadikan acuan dalam komunikasi dua bentuk itu, yaitu komunikasi verbal dan non verbal. Yang tadi kan, yang ada yang verbal dan non verbal. Nah, komunikasi verbal itu apa sih? Mungkin kalian udah banyak yang tahu ya. Komunikasi verbal itu jadi saya menggunakan satu kata atau lebih. Jadi kita menggunakan satu kata dalam dunia bisnis. Bentuk komunikasi verbal digunakan secara tertulis maupun secara lisan. Struktur dan terorganisasi dengan baik dan menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan atau penerima pesan. Nah, di sini komunikasi verbal itu berarti ditulis. Ya mungkin kalian udah tahu berarti. Nah, komunikasinya itu tertulis. Nah, sedangkan komunikasi non verbal itu komunikasinya langsung menggunakan bahasa, tanda, simbol atau dan tubuh. Maksudnya bahasa, simbol dan maksudnya non verbal itu seperti kita lagi komunikasi, seperti aku dan teman-teman sekalian kita berkomunikasi. Nah, seperti itu teman-teman. Kita berkomunikasi dengan tatap muka langsung ataupun gerak tubuh juga bisa. Itu dimana komunikasi non verbal, seperti yang misalnya kalian ada teman kalian yang kalian gak suka, terus kalian kodein ke teman kalian ya kan, kayak tuh ada datang gitu. Lanjut ke perencanaan peran-peran bisnis. Apa sih perencanaannya? Proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri tadi dari perencanaan tujuan, audiens dulu, dari kalian audiens, idenya itu ide pokoknya, saluran dan pengorganisasian ide, membuat draft, perangkai kata, kalimat, paragraf, dan merevisi. Tujuannya sendiri dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realitas, waktu tepat dan dapat diterima sesuai dengan kemampuan, ketetapan waktu dan orang lain, selaras dengan tujuan organisasinya. Lanjut seperti yang saya penulisan dan revisi pesan bisnis nih. Langkah-langkahnya: penulisan dan pesan bisnis, direct request atau surat permintaan, permohonan langsung, di mana di situ ada pembukaan seperti biasa kan, penjelasan rincian dan penutup. Maksudnya direct request adalah untuk mendapatkan suatu proses dari pembaca, apakah menjawab pertanyaan, mengirim barang atau jasa atau tindakan lain. Surat direct request dapat digunakan untuk macam aplikasi seperti melakukan pesanan barang atau jasa, seperti misalnya perusahaan kamu ingin membeli
perusahaan kamu ingin membeli plastik, mungkin kamu akan membuat surat itu ke produksi plastik untuk mengirimkan beberapa plastik, jumlah plastik yang banyak untuk perusahaan kamu. Nah seperti itu teman-teman. Lanjut, ada permintaan atau pesan-pesanan rutin dilakukan dengan pendekatan tanya jawab. Maksudnya pendekatan tanya jawab, asking question approve. Ketiga bersifat good news atau goodwill. Good news bertujuan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan maupun pengembang strategis melalui pemberian harga komparatif, berkualitas dan mudah diperoleh. Maksudnya di sini yang ada asking question approve, berarti kamu bertanya dulu nih, asking, bertanya pada teman bisnis kamu, lalu kamu ketiga bersifat good news. Good news apa? Berita baik. Nah berita baik itu adalah memberikan berita yang baik kepada lawan bisnis kamu, seperti itu. Pentingnya perorganisasian yang baik. Nah hal ini diperhatikan dalam pengorganisasian pesan-pesan. Satu, subjek, tujuan harus jelas tujuannya, masa nggak jelas tujuannya. Dua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Tiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Empat, semua informasi yang penting harus sudah mencakup. Nah manfaat penegosiasian yaitu banyak, membantu audiens yang memahami suatu pesan. Dua, membantu audiens menerima suatu pesan. Tiga, menghemat waktu. Empat, memudahkan pekerja komunikator. Seperti itu teman-teman. Lanjut, keterampilan merevisi. Peran-peran bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, ya kan. Jadi kalau penulisan draft dilakukan penelaahan lebih lanjut sebagai berikut. Jadi kita ketika sudah membuat surat pasti ada merevisinya kan. Nah yang pertama juga ada substansi pesan. Dua, mengedit isi, perorganisasian dan gaya penulisannya mungkin diubah. Mengedit mekanika atau teknik penulisannya yang benar, mengedit format dan layoutnya, pemilihan kata yang tepat, dan juga membuat kalimat yang efektif. Jadi kalimatnya nggak buang-buang, misalnya panjang kalimatnya tapi tujuannya cuma satu. Nah daripada kamu membuat panjang kalimat itu, lebih baik kamu membuat kalimat yang efisien, yang lebih ringkas lagi tetapi kata-katanya bagus dan baik gitu. Lanjut ke penulisan pesan positif. Nah penulisan pesan positif, strategi penulisan pembinaan pesan positif adalah dengan pendekatan langsung, direct approach. Yang tadi yang awal kan yang saya jelaskan, pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan edukatif. Nah maksudnya contoh dari penulisan pesan positif tuh ya seperti itu. Positif, kita mengajukan barang dan kita ingin deal sama perusahaan lain, atau kita ingin bekerja sama dengan perusahaan itu. Kedua, ada penulisan pesan negatif. Nah penulisan pesan negatif itu kayak gimana? Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, berkomunikasi pemesanan atau memberitahu perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu menyampaikan bad news, menerima pesan tersebut, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Nah mungkin contoh dari jawaban penulisan pesan positif ya, contohnya itu seperti ini loh teman-teman. Ketika kamu membuat surat tentang melaksanakan suatu pembelajaran lagi di pembelajaran untuk mesin untuk karyawan kamu di perusahaan kayu kamu misalnya. Nah kamu mengirimkan surat kepada karyawan kamu, lalu karyawan kamu menjawabnya dengan positif. Menjawabnya dengan positif itu seperti apa? Nah seperti misalnya menanyakan berapa hari untuk kelas mesin untuk kayunya. Nah kedua, di mana dan tempatnya, waktunya kapan, tanggalnya kapan, dan sebagainya berikutnya. Lanjut, yang tadi yang sudah penulisan dengan negatif, contohnya ini tuh kayak yang
kalian tidak ikut pelatihan itu, misal pelatihan yang diadakan oleh perusahaan kamu yang ingin mesin kayu itu, ya kan, mesin kayu itu, terus dia nggak mau ikut. Nah, karyawan ini nggak mau ikut, jadi dia tidak peduli, tidak ikut mengacukan pesan yang kamu kirim, dan dia tidak mempedulikan apapun. Dia lanjut, jadi kayak yang melanjutkan kerja saja, seperti itu. Lanjut, ada penulisan dengan pesan persuasif, menyampaikan pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Tidak seperti permintaan rutin. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide dan gagasannya. Maksudnya apa sih ide? Nah, contoh pesan persuasif itu kayak gini, teman-teman. Contohnya tuh lebih ke condong standar. Jadi pesan persuasif tuh nggak ke positif dan nggak ke negatif, teman-teman. Dia ke standar. Jadi ketika dia mendapatkan pesan yang tentang pelatihan untuk mesin kayu kamu, dia mungkin tidak menanyakan jam berapa, ininya di mana atau apa, tapi dia juga bukan tidak ikut, tetapi dia ikut. Nah, dia melihat dari misalnya di pesan kamu jam segini, jamnya jam 7, terus tanggalnya tanggal segini. Nah, dia ikut dalam pelatihan itu, tapi dia tidak mencari tahu lagi infonya apa aja sih yang didapatkan dalam pelatihan itu, apa aja sih ini apa aja sih yang dapat di pelatihan itu, dan yang lain-lainnya. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin cukup ya mempelajari tentang komunikasi bisnis. Nah, sebelumnya teman-teman, komunikasi bisnis yang saya share ini ada komunikasi bisnis yang baru dasarnya saja, belum komunikasi bisnis yang lainnya. Nah, untuk itu saya kepada teman-temannya, kepada